Halo, selamat malam. Selamat datang di channel Mipanisa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bab Pitagoras, yaitu materi matematika di kelas 8 semester 2. Oke, yang kita bahas di sini ada 3. Yang pertama kita bahas teoremanya, kemudian kita bahas triple Pitagoras, kita lanjutkan dengan latihan soal. Oke, langsung saja. Pada teorema Pitagoras, kita akan membahas tentang segitiga siku-siku. Jadi yang kita pelajari seputar segitiga siku-siku. Oke, pada segitiga siku-siku itu terdapat 3 sisi. Saya misalkan ada sisi A, sisi B, sama sisi C. Nah, untuk sisi C itu kita sebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Ya. Untuk B itu sisi tegak, untuk A itu sisi lurus. Ya, misal seperti itu. Kemudian untuk bunyi teorema Pitagorasnya adalah teorema Pitagoras berbunyi sebagai berikut. Pada suatu segitiga siku-siku berlaku sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, jadi sisi miring atau hipotenusa yang C ini kalau kita kuadratkan itu akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi kalau kita mencari nilai atau panjang dari sisi C, bisa kita gunakan rumus ini, rumus teorema Pitagoras. Nah, misal saya mencari panjangnya sisi C, kan rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau saya mau cari panjangnya C, berarti C, kan ini kuadrat. Nah, biar kuadratnya hilang, berarti saya jadikan akar. C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini kalau kita mencari sisi C. Nah, kalau kita mau cari sisi A, tinggal kita pindah ruas saja. Berarti kalau kita mau cari sisi A, berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini tadi kan ditambah, berarti diganti jadi kurang. C kuadrat dikurang B kuadrat. Untuk mencari A-nya, berarti A sama dengan akar dari C kuadrat min B kuadrat. Oke. Kemudian kalau mau cari sisi B, berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Sehingga B sama dengan akar dari C kuadrat min A kuadrat. Oke, itu kalau kita mau cari panjang sisi dari segitiga siku-siku tersebut. Oh ya, ingat ya, segitiganya ini harus segitiga siku-siku. Oke, selanjutnya ada triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras itu adalah angka atau bilangan yang sudah paten itu pasangan dari setiap sisi-sisi segitiga siku-siku. Oke, misalkan ada segitiga siku-siku. Nah, sini tadi A, B, C. Nah, triple Pitagoras itu adalah pasangan dari panjang-panjang dari segitiga tersebut. Misalkan yang pertama untuk triple Pitagorasnya adalah 3, 4, dan 5. Jadi kalau semisal A-nya itu 3, maka B-nya 4, C-nya 5. Kemudian yang kedua ada 5, 12, dan 13. Kemudian yang ketiga ada 7, 24, dan 25. Dan yang keempat ada 8, 15, dan 17. Nah, ini saya beri misal. Diketahui sebuah segitiga siku-siku. Misal di sini panjang sisinya ini 3. Kemudian di sini panjang sisinya 4. Nah, kalau kita mau cari sisi yang C ini, kita gunakan teorema Pitagoras yang tadi. C ini adalah sisi miring, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat.
Nah, berarti kita gunakan A-nya kita ganti dengan 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan. Jangan lupa di sini masih C kuadrat. Sehingga C kuadrat sama dengan 3 dikuadratkan artinya 3 kali 3 yaitu 9. 4 kuadrat itu 16. Kemudian kita tambahkan jadi 25. Dan ini masih C kuadrat. Sehingga kalau semisal C, maka akar dari 25. Sehingga C ketemu 5. Nah, di sini terbukti bahwa ketika dua sisi diketahui yaitu 3 dan 4, maka berlaku triple Pitagoras, pasti jawabannya itu adalah 5. Begitu juga untuk yang triple Pitagoras yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini juga berlaku untuk kelipatan. Misal, saya ganti di sini jadi ini. Nah, misal ada segitiga. Nah, ini panjangnya 8, di sini 6. Nah, jika ini merupakan kelipatan dari triple Pitagoras, maka tetap berlaku. Nah, 8 dan 6 ini kalau saya sederhanakan, ini jadi 4 dibagi 2. 6 kalau disederhanakan jadi 3, yaitu dibagi 2. Nah, berarti ini ada 3, ada 4 menggunakan triple Pitagoras yang pertama. Nah, 3 ke 6 itu dikali 2, 4 ke 8 dikali 2, sehingga C ini sama dengan 5 dikali 2 alias 10. Nah, jadi jawabannya pasti 10. Boleh kita gunakan triple Pitagoras atau kita kerjakan seperti ini. Pakai rumusnya. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan latihan soal. Sebuah tangga dengan panjang 10 meter disandarkan pada dinding. Jika ketinggian ujung tangga pada dinding dari lantai adalah 8 meter, berapakah jarak ujung tangga pada lantai terhadap dinding? Nah, jadi diketahui panjang tangganya ini adalah 10 meter, kemudian tinggi dindingnya ini adalah 8 meter. Ini tinggi dindingnya adalah dari bawah sampai ujung tangganya, jadi sampai sini. Ya, ini ada kata ujung tangga. Jadi bukan sampai sini ya, tapi sampai ujung tangganya ini. Nah, jadi ini terbentuk sebuah segitiga siku-siku, ya kan? Jadi berlaku teorema Pitagoras karena segitiganya siku-siku. Sehingga kita bisa gunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Tapi hati-hati, yang kita cari di sini bukan sisi miring. Nah, kita misalkan tadi ini adalah C-nya, ini B-nya, ini A. Nah, ternyata yang kita cari adalah A. Berarti kita pakai rumus yang dikurangkan. A kuadrat sama dengan C kuadrat, sisi miringnya dulu, dikurang B kuadrat. Sehingga sama dengan C kuadrat, berarti 10 kuadrat, dikurang B kuadrat, 8 kuadrat. Sama dengan 10 kuadrat itu sama dengan 100, dikurang 8 kuadrat itu sama dengan 64. Nah, ini sama dengan A kuadrat. Maka 100 dikurang 64 adalah 36. Ini masih A kuadrat, sehingga A sama dengan akar dari 36, yaitu 6. Oke, ini kalau kita gunakan rumus teorema Pitagoras. Kalau kita gunakan triple Pitagoras, nah ini kita sederhanakan. 8 sama 10 itu kalau kita sederhanakan bisa jadi dibagi 2, 8 jadi 4, ya kan? 10 bagi 2 jadi 5. Oh, ada triple Pitagoras yaitu 3, 4, 5. Ini pasangannya. Nah, 5 itu jadi 10 berarti ini kali 2.
Ini 5, ini 4, berarti ini pasti 3. Nah, 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, jadi untuk mengerjakan soal, kalian boleh pakai rumus dari teorema Pythagoras, boleh pakai triple Pythagoras jika itu merupakan kelipatan dari bilangan-bilangan dari triple Pythagoras. Oke, sekian untuk penjelasan hari ini. Kata-kata untuk hari ini adalah don't judge a book by its cover. Terkadang matematika itu memang rumit, tetapi terkadang jawabannya juga sederhana. Jadi tidak selalu matematika itu sulit. Ya, sekian dari video kali ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.